Bab 1761. Dengan IQ Alba, dia secara alami tahu sesuatu telah terjadi antara David dan kakek Val, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Jika tidak, mengapa kakek Val tiba-tiba mengubah nada suaranya saat berbicara dengan David? Dulu dia memanggil David dengan namanya, tetapi sekarang dia memanggilnya Tuan David. Jelas, dia menghormati David dari lubuk hatinya. Itu seharusnya terjadi ketika David melepaskan energinya yang dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia berbicara tentang Archimedes. Bukankah David hanya seorang sovereign ranker tingkat menengah atau akhir? Apakah dia berada pada level yang mengejutkan bahkan bagi kakek Val? Apa itu? Puncak pangkat penguasa, alam suci sebagian. Mustahil. Berapa umur David? Bagaimana dia bisa menjadi orang suci yang parsial? Tetapi jika tidak, kakek Val tidak akan begitu terkejut. Aku harus bertanya pada kakek Val setelah kita pergi. Alba berpikir dalam hati. Dia memang seorang wanita cantik dan berbakat. Dia dapat menunjukkan di mana letak masalahnya setelah sedikit analisis, dan dia seringkali benar 80 hingga 90%. Namun, Alba terlalu konservatif. Sekalipun David adalah seorang saint sebagian, mustahil bagi Valerio, pimpinan Treasure Trove dengan pengetahuan dan pengalaman tak terhitung, untuk terlihat begitu terkejut. Ada anak muda di Kerajaan Bintang yang sudah menjadi orang suci sebagian, dan jumlahnya lebih dari satu. Terlebih lagi, mereka hanya beberapa tahun lebih tua dari David. Akan tetapi, tidak ada satupun orang suci di seluruh sejarah Kerajaan Bintang yang semuda David. Inilah yang mengejutkan Valerio. David telah menciptakan sejarah di Star Kingdom. Pada saat yang sama, ia menantang pengetahuan Valerio tentang kata bakat. Ia tidak tahu apa yang dialami David hingga bisa sampai ke tempatnya saat ini. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi musuh David. Tuan David, kami masih punya sesuatu yang harus diurus, jadi kami tidak akan mengganggu istirahat Anda. Anda bisa menghubungi Alba jika Anda butuh sesuatu. Dia akan membantu Anda mengatur semuanya. Valerio menyatukan kedua tangannya dan bersiap untuk pergi. Dia terburu-buru untuk kembali ke keluarganya sehingga dia bisa memberitahu para senior inti dan Grandmaster tentang David. Dapat dikatakan bahwa kemunculan David telah memberikan secercah harapan bagi keluarga Fellowes yang telah terjerumus dalam keputusasaan. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini terlepas dari berhasil atau tidaknya mereka. Jika tidak, mereka hanya bisa menunggu kehancurannya. Baiklah, selamat tinggal, Tuan Valerio, Nona Fellowes. Kalau begitu, saya tidak akan menahan kalian di sini, kata David. Dia telah memperoleh lebih banyak keuntungan daripada yang dapat dibayangkannya hari ini. Dia juga butuh waktu untuk menyelesaikan ini. Tidak hanya sekarang ia menjadi orang suci, ia bahkan mendapat pengakuan dari Valerio, pimpinan Treasure Trove. Bab 1762. Mulai sekarang, perkembangan Islik Trading Company akan berjalan lancar. David juga bisa segera menjadi orang suci sejati. Selamat tinggal, Tuan David. Selamat tinggal, Tuan David. Alba dan Valerio bangkit dan berkata bersamaan. Biarkan aku mengantarmu pergi. David bangkit setelah mengatakan itu sambil mengantar mereka berdua ke pintu. Setelah dia melihat keduanya menghilang dari pandangannya, dia menutup pintu dan kembali duduk, merasakan perubahan pada tubuhnya. Setelah dia naik dari alam abadi ke alam suci, tubuhnya juga akan berubah menjadi tubuh suci. Mulai sekarang, dia tidak akan terancam oleh malapetaka abadi dan akan benar-benar abadi. Tentu saja ini tidak berarti para orang suci tidak akan mati. Sebaliknya, mereka tidak akan mati kecuali terkena faktor eksternal. Jika tubuh dan pikiran mereka diserang oleh kekuatan eksternal yang kuat, mereka tetap akan mati. Misalnya, akan mudah bagi seorang santo suci untuk membunuh seorang prasanto. Selain itu, seorang saint suci hanyalah makhluk terkuat di peradaban level 7, bukan seluruh alam semesta. Masih ada peradaban tingkat 8, peradaban tingkat 9, dan peradaban tingkat dewa. Meskipun David berada di Saint Realm, dia hanya bisa bersantai untuk saat ini dan tidak menurunkan kewaspadaannya sepenuhnya. Di sisi lain, setelah meninggalkan tempat David, Valerio berkata kepada Alba yang ada di belakangnya,
Alba, aku harus kembali ke keluarga untuk beberapa urusan mendesak. Aku akan menyerahkan Tuan David kepadamu. Kamu akan bertanggung jawab atas dia sekarang dan kamu tidak perlu peduli dengan hal lain. Kamu harus memenuhi semua permintaannya apapun yang terjadi. Aku akan memberimu otoritas tertinggi di Treasure Trove, jadi pastikan kamu tidak mengabaikannya, mengerti? Saya mengerti, Kakek Val, jawab Alba patuh. Alba, kali ini kau telah melakukan perbuatan baik untuk keluarga, jadi keluarga tidak akan melupakanmu. Namun, kau belum menyelesaikan misimu, jadi kau harus tetap berada di dekat Master David untuk membantunya menyelesaikan misi tuannya. Ini penting, jadi kau tidak boleh mengacaukannya. Kakek Val, apa yang terjadi tadi? Mengapa sikapmu tiba-tiba berubah? Apakah kau sudah memastikan identitas Guru David? Alba menyuarakan keraguan dalam hatinya. Tidak, tapi aku sudah memastikan hal lain. Apa itu? Alba, menurutmu seperti apa generasi muda terkuat di Star Kingdom? Valerio tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan lain. Anders dan yang lainnya, kan? Ketiganya sudah berada di alam Saint Parsial, kan? Kudengar Anders sedang bersiap untuk menerobos alam Saint Parsial, jadi itulah mengapa dia sekarang hidup menyendiri. Aku tidak tahu apakah dia berhasil. Kalau berhasil, dia akan berada di level yang sama denganmu, jawab Alba dengan iri. Sekalipun dia tidak menyukai Anders, dia harus mengakui bahwa dia memang salah satu jenius langka yang tak tertandingi di Kerajaan Bintang. Dia akan menduduki peringkat bahkan dalam sejarah Kerajaan Bintang yang berusia puluhan ribu tahun. Alba tahu dia berjarak bermil-mil jauhnya dari orang seperti itu. Namun, dia juga jauh lebih muda dari Anders. Karena Anders adalah generasi muda terkuat di Star Kingdom bagimu, mengapa kamu masih tidak mau menikah dengannya? Kamu harus tahu bahwa ada banyak wanita di Star Kingdom yang ingin menikah dengannya, dan ada juga banyak jenius di antara mereka, Valerio bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek Val, aku hanya bertemu dengannya sekali dan aku tidak bisa melihat emosi apapun dari matanya, jadi dia hanyalah mesin untuk berkultivasi. Kepentingan adalah hal yang paling penting bagi orang-orang seperti ini. Bahkan jika aku menikah dengannya, dia tidak akan mengampuni keluarga demi aku. Ketika itu terjadi, kita akan berada dalam dilema, jadi lebih baik jika kita memikirkan solusi lain selagi aku masih bisa. Aku tidak ingin melihat keluarga yang melahirkanku dan membesarkanku dihancurkan oleh lelakiku, jawab Alba dengan serius. Kau benar, Anders meraih prestasinya saat ini karena karakternya. Bukan hanya dia, yang lain juga tidak lebih baik darinya. Orang-orang ini memiliki kesamaan. Mereka semua egois dan sombong, dan mereka tidak akan mengubah pikiran mereka untuk siapapun. Valerio mengangguk dan setuju. Jadi, selama beberapa tahun terakhir aku memikirkan cara untuk melarikan diri dari Anders. Aku ingin membatalkan kontrak pernikahan kami, tetapi aku harus membantu keluarga itu lepas dari kendali keluarga Palmore sebelum aku bisa melakukannya. Aku tidak pernah menemukan kesempatan sampai sekarang. Akhirnya aku melihat secercah harapan setelah aku bertemu Master David. Kau melakukan hal yang benar, Alba. David akan menjadi kesempatan terakhir bagi keluarga kita, jadi kau harus memperlakukannya dengan baik. Jangan biarkan dia menunjukkan rasa tidak puas terhadap kita, kata Valerio dengan sungguh-sungguh. Bab 1763. Aku tahu, tapi aku masih penasaran. Kakek Val, apa yang sudah kamu konfirmasikan yang membuatmu percaya bahwa Tuan David akan menjadi orang yang akan mengubah nasib keluarga kita? Valerio tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, ia bertanya, Alba, apa pendapatmu tentang David dibandingkan dengan Anders dan yang lainnya? Alba tercengang. Ia tidak menyangka kakek Val akan menanyakan hal itu padanya. Rasanya tidak tepat untuk membandingkan Guru David dengan Anders dan yang lainnya. Bagaimanapun, David tampak jauh lebih muda. Kalau saja dia berada di Sovereign Ranker pertengahan atau akhir, dia pasti sudah menjadi seorang jenius di antara para jenius. Kakek Val, Tuan David tampak lebih lemah dari Anders dan yang lainnya di permukaan, tetapi dia sebenarnya jauh lebih muda. Saat dia seusia mereka, aku yakin dia tidak akan kalah dari mereka. Apa kau begitu yakin bahwa Master David dapat melampaui Anders?
Valerio menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Alba. Ia bertanya sambil tersenyum tipis. Alba merasa tidak nyaman setelah Valerio menatapnya seperti itu. Namun, dia tetap menjawab dengan tegas, "Ya, aku yakin padanya. Dia hanya kalah dalam hal usia. Jika kita memberinya sedikit waktu lagi, aku yakin dia akan melampaui Anders dan yang lainnya." Valerio terus melangkah maju. Sambil terus berjalan, ia menggelengkan kepala dan berkata, "Alba, kali ini kau mungkin salah. Apakah kamu tidak yakin padanya? Lalu, mengapa kamu begitu percaya padanya?" Alba bertanya dengan bingung. "Bukannya saya tidak yakin padanya, tetapi sebaliknya. Dia tidak selevel dengan Anders dan yang lainnya. Tidak mungkin. Tuan David jauh lebih muda dari mereka, jadi bagaimana kau bisa yakin dia tidak selevel dengan mereka? Saat David mencapai usia Anders, dia pasti akan melampauinya." Alba membalas. "Hehe, Alba, kamu mungkin salah paham. Aku tidak bermaksud bahwa David lebih buruk dari Anders, maksudku bahwa Anders lebih rendah dari David bahkan jika dia dan semua jenius lainnya bergabung," kata Valerio sambil menyeringai. "Anders dan para jenius lainnya lebih rendah dari Tuan David." Alva bingung. Maksudnya itu apa? Apakah David telah melampaui Anders? Mustahil. Oh, kakek Val, apa yang terjadi? Berhenti menggodaku? Oke, aku sangat cemas sekarang, kata Alba, merasa gugup. Baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Namun, kamu tidak boleh memberitahu siapapun apa yang aku katakan hari ini. Begitu orang lain mengetahuinya, keluarga kita akan memiliki lebih banyak pesaing. Aku mengerti, kakek Val. Katakan padaku, desak Alba. Alba, kamu masih terlalu lemah jadi kamu tidak tahu apa arti energi yang dilepaskan David tadi. Apa maksudnya? Apakah dia telah melampaui Anders dan mencapai alam Sein sebagian? Alba membelalakkan matanya yang indah dan bertanya dengan kaget. Dia baru saja mendapat pikiran ini di kepalanya tetapi tidak berani mempercayainya. Jika Master David adalah seorang Sein parsial, bukankah itu berarti dia jauh lebih berbakat daripada Anders dan yang lainnya berdasarkan usianya? Tidak, Master David baru saja merilis Sein Power yang paling murni dan itu jauh lebih murni daripada Sein parsial. Ini berarti bahwa dia sudah menjadi Sein dan bukan hanya Sein parsial, keluh Valerio. Apa? Guru David adalah seorang santo. Dia bukan sovereign ranker menengah atau akhir seperti yang kuduga, dia juga bukan sovereign ranker puncak atau Sein parsial, tapi Sein sejati. Alba tercengang. Dia bahkan lupa berjalan karena dia membeku di tempatnya. Valerio pun berhenti berjalan. Ia tahu Alba butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Dia saja tadi kaget sekali, apalagi Alba. Siapakah yang mengharapkan seorang pemuda menjadi orang suci? Bahkan para Grandmaster mungkin sangat terkejut setelah mengetahuinya. Seorang Sein sudah menjadi orang terkuat di Kerajaan Bintang. Pasukan yang memiliki orang suci biasanya adalah penguasa di Kerajaan Bintang. Bab 1764. Faktor yang paling penting adalah usia David. Di antara para orang suci yang dikenal di Kerajaan Bintang, yang termuda tampaknya berasal dari keluarga Simons dan dia berusia sekitar puluhan ribu tahun. Jika berita ini tersebar, seluruh Kerajaan Bintang akan berguncang. Pada saat ini, Alba telah lupa cara berpikir. Dia sedang memikirkan masa lalu. Dia telah bersama seorang Sein sepanjang waktu, mulai dari pertemuan pertama mereka hingga sampai di sini, tetapi dia tidak tahu. Tidak heran David berani menyerang dan membunuh Cornelius, pewaris kedua keluarga Lightfoot, tanpa ragu-ragu. Sekarang, dia juga tidak terganggu setelah dia menyinggung Archimedes, pewaris pertama. Karena dia seorang suci, keluarga Lightfoot mungkin tidak berani berbuat apapun kepadanya. Lagi pula, Asosiasi Orang Suci menyatakan bahwa orang suci tidak dapat memulai pertempuran tanpa alasan. Jika David sudah menjadi orang suci, seberapa kuat tuannya nanti? Apakah dia seorang santo suci yang terlambat atau santo suci yang puncak? Tuan David sudah sangat kuat dan memiliki latar belakang yang mengerikan. Mengapa dia harus takut pada keluarga Lightfoot? Benar, Alba tiba-tiba teringat. Dia biasa memanggil David dengan namanya ketika dia baru bertemu dengannya. Sekarang,
dia merasa takut hanya dengan memikirkannya. Ini tidak sopan terhadap seorang santo. Untungnya, David tidak picik. Kalau tidak, dia harus mencari partner lain. Karena dia seorang suci, akan mudah baginya untuk menemukan pasangan. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa David berada di level yang sama dengan Grandmaster-nya di usia yang begitu muda? Bagaimana? Apa kau sudah sadar? Kalau sudah, ayo pergi. Aku harus kembali ke keluarga dan memberitahu para Grandmaster, tanya Valerio ketika menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Kakak Kekval, kau tidak bercanda, kan? Tanya Alba tak percaya. Alba, ini serius banget. Menurutmu aku akan bercanda? David adalah seorang Saint dan aku tahu dari kekuatan Saint yang dipancarkannya bahwa itu tidak mungkin palsu. Jadi maksudmu Master David sekarang setara dengan para Grandmaster. Dan dia melampaui Anders dan yang lainnya. Aku tidak tahu apakah dia sebanding dengan para Grandmaster. Lagi pula, aku bukan Saint jadi aku tidak tahu perbedaan di antara mereka. Namun, Anders dan yang lainnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Master David. Meskipun mereka lebih tua, mereka jauh lebih lemah. Meskipun mereka adalah Saint parsial, mereka akan membutuhkan ribuan tahun untuk menerobos ke Saint Realm. Dengan bakat Master David, dia mungkin berada di alam lain yang tidak dikenal setelah waktu itu. Apakah dia sekuat itu? Gumam Alba. Dia tidak hanya kuat, tapi dia juga. Valerio tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan David saat ini. Kakek Val, aku tahu apa maksudmu. Kurasa aku tidak bisa menemukan orang suci lain yang semudah itu dalam sejarah kerajaan bintang. Karena itu, Alba, kamu punya tugas yang sangat penting saat ini. Karena Tuan David hanya mengizinkanmu untuk membantunya, kamu harus melakukannya dengan baik. Ini terkait langsung dengan apakah kita bisa mengandalkan Tuan David untuk lepas dari kendali keluarga Palmore. Saya mengerti. Keduanya terus berjalan maju. Saat mereka berada di dalam ruang belajar, Valerio memanggil orang-orang lain yang bertanggung jawab atas Treasure Trove dan meminta mereka untuk bekerja sama dengan Alba di masa mendatang. Mereka semua harus memberikan perhatian setinggi-tingginya kepada Alba. Kemudian, Valerio mengacak-acak ruang itu dan kembali ke kediaman Veloes secepat yang ia bisa. Bab 1765. David tidak tinggal lama di ruangan itu. Setelah dia terbiasa dengan kekuatan barunya, dia meninggalkan ruangan dan berjalan keluar dari Treasure Trove. Karena Valerio mengatakan Archimedes dan pelindungnya menunggunya di luar bersama banyak orang, bagaimana? Akankah David mengecewakan mereka? Karena David tidak ingin memulai konflik dengan keluarga Lightfoot tetapi Archimedes bersikeras untuk mengejarnya. Ini, Archimedes tidak bisa menyalahkan David. Dia telah membunuh Cornelius dan perseteruan mereka tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati, jadi tidak masalah jika dia membunuh Archimedes juga. Secara kebetulan, David ingin mencoba kekuatan seorang Saint. Setelah keluar dari markas Treasure Trove, David memilih arah dan melompat. Seketika, ia berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat keluar. Daerah ini sangat ramai, jadi ada banyak orang. David tidak berencana membunuh Archimedes dan orang-orangnya sekaligus. Sebaliknya, dia ingin mencoba kekuatan barunya. Oleh karena itu, tidak baik jika dia secara tidak sengaja melukai orang lain yang tidak bersalah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membawa anggota keluarga Lightfoot pergi ke tempat terpencil untuk mencoba kekuatannya. Jika Archimedes berani mengikutinya bersama orang-orangnya, maka David akan menyingkirkan mereka semua sekaligus. Memang, tidak lama setelah David pergi, kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakangnya. Yang berada di depan adalah Archimedes dan pelindungnya, Bernard. Pada saat yang sama, ada juga kepala salah satu cabang Splendor. Kepala itu juga merupakan mendiang Sovereign Ranker seperti Bernard. Karena Archimedes merupakan pewaris pertama keluarga Lightfoot, semua kepala cabang di benua suci pusat harus dengan hormat memanggilnya Master Archie, kecuali kepala Splendor sendiri. Adapun orang-orang di belakang mereka, mereka adalah para ahli yang ditempatkan di Splendor di zona perdagangan super besar di West End serta ahli yang dikirim keluarga Lightfoot kali ini untuk membantu Archimedes menyelidiki kematian Cornelius. Mereka tidak lemah sama sekali.
Di samping 2 Sovereign Ranker yang terlambat, terdapat 7 hingga 8 Sovereign Ranker yang sedang dan juga lebih dari 10 Sovereign Ranker yang masih pemula. Secara keseluruhan terdapat lebih dari 20 Sovereign Ranker. Pada saat yang sama, ada juga lebih dari 10 Immortal Ranker di sini. Meskipun tidak ada Sovereign Ranker puncak, kekuatan orang-orang ini dapat memusnahkan lebih dari 80% kekuatan menengah dan kecil di Star Kingdom. Semua elit keluarga Lightfoot di West End telah dikerahkan untuk menjatuhkan David sekaligus. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di langit bagaikan bintang jatuh. Mereka menarik perhatian banyak orang, tetapi tidak ada yang berani ikut serta dalam drama itu. Orang-orang ini tampaknya tidak datang dengan damai. Banyak orang terbunuh di Star Kingdom karena mereka tidak mengurusi urusan mereka sendiri. Akhirnya, orang-orang tidak berani lagi bersikap demikian keras kepala. Mereka hanya akan ikut serta dalam drama tersebut jika mereka benar-benar percaya diri dengan kekuatan mereka. David melesat maju. Setelah 1 jam, ia akhirnya tiba di suatu daerah dengan gunung-gunung menjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal. Tidak ada seorang pun di sekitar mereka kecuali gunung-gunung terjal dan pohon-pohon besar. Pada saat yang sama, ia bahkan dapat mendengar auman berbagai binatang buas. David merasa tempat ini cocok untuk dijadikan makam keluarga Lightfoot. Jadi, ia berhenti di puncak pohon di gunung untuk menunggu kedatangan Archimedes dan yang lainnya. Seekor ular piton raksasa yang panjangnya sekitar 10 meter sedang beristirahat di bawah pohon ini. David juga bisa merasakan binatang buas di bawah kakinya. Sisiknya berwarna putih keperakan dan ada 2 benjolan di kepalanya. Ular piton ini tampak seperti sedang berubah menjadi seekor naga. Namun, David tidak terlalu memerhatikannya. Ular piton ini bahkan belum berubah menjadi naga, tapi memangnya kenapa kalau berubah? David adalah seorang suci, jadi seekor naga sungguhan pun harus menundukkan kepalanya kepadanya dengan patuh. Bab 1766. Ular piton itu membuka matanya yang sebesar baskom sebelum mengangkat kepalanya menatap David. Ia menjulurkan lidahnya yang mengeluarkan hawa dingin. Mendesis. Karena David menyembunyikan kekuatannya, ular piton tidak tahu seberapa kuat orang di depannya. Waktu berlalu detik demi detik. Tiba-tiba ular piton itu menyerang. Manusia adalah makanan favoritnya. Karena manusia ini berani menerobos wilayahnya, dia pasti ada di sini untuk menjadi makanannya. Ular piton itu mendekati David dengan mulut berdarahnya yang terbuka lebar. Ia ingin menelan David dan kemudian melanjutkan tidurnya. Namun, saat mulutnya berada sekitar 5 meter dari David, ular piton itu merasa seolah-olah telah menabrak gunung yang tak tergoyahkan. Gedebuk. Guncangan hebat itu membuat ular piton itu terpental kembali. Lalu, ia terkulai lemas di puncak gunung. Ular piton itu tampak ketakutan di matanya. Ia tercerahkan dan tahu bahwa ia tidak mampu memprovokasi manusia ini. Setelah melihat David, ia segera berbalik untuk lari menuruni gunung setelah memastikan keadaannya aman. Tempat-tempat yang dilewatinya langsung dilanda kekacauan. David tidak pernah melihat ular piton itu selama ini, dia juga tidak membunuhnya. Semua makhluk hidup memiliki jiwa dan mereka semua memiliki alasan untuk hidup. Tidak mudah bagi ular piton untuk tumbuh hingga menjadi naga. Ditambah lagi, ular piton itu tidak menyakiti David, jadi David tidak ingin merusak keseimbangan ekologi di sini. Itu hanya selingan kecil. Tidak lama setelah David mulai bertengger di atas pohon di puncak gunung, Archimedes tiba dengan lebih dari 20 Sovereign Ranker dan lebih dari 10 Immortal Ranker. Ketika mereka melihat David di puncak gunung, mereka datang tidak jauh di belakang David. David, tempat ini lumayan. Pemandangannya juga bagus, jadi cocok untuk dijadikan kuburanmu. Karena ini tempat yang kau pilih, kau harus dimakamkan di sini. Jangan khawatir, aku akan mencari tahu kekuatan di balikmu setelah kau mati dan mencabutnya. Sebentar lagi, keluargamu akan datang untuk menemuimu. Archimedes meludah dengan gigi terkatup sambil menatap punggung David. David sudah menjadi simpul di hati Archimedes sejak dia pertama kali membuatnya takut hingga mengompol di kedai minuman dan menggunakan uang untuk menginjak-injak harga dirinya sebagai pewaris pertama dalam pelelangan itu. Archimedes tidak akan beristirahat jika dia tidak membunuh David.
Archimedes sudah lupa bahwa dia berada di WSN karena keluarganya mengirimnya untuk menyelidiki kematian Cornelius. Apa hubungannya kematian sampah itu denganku? Dia ingin David mati, dan dia ingin David mati karena disiksa. Setelah itu, dia ingin menghilangkan garis keturunan David agar dia merasa lebih baik. David berbalik perlahan setelah mendengar suara Archimedes. Dia berubah dari menghadapi mereka dengan punggungnya menjadi menghadapi mereka secara langsung. Archimedes, aku tidak menyangka kau akan mengikutiku. Sejujurnya, aku terkesan dengan keberanianmu. Tidakkah kau tahu aku sengaja membawamu ke sini? Tanya David sambil tersenyum. Hahaha, David, kau pikir aku tidak tahu itu. Tapi memangnya kenapa? Tidak ada yang tidak berani kulakukan di benua suci pusat. Kali ini, aku ingin kau tahu betapa tragis akibatnya setelah kau menyinggung perasaanku. Bukan hanya kau, tapi semua orang yang berhubungan denganmu juga akan mati. Pergilah bertobat atas dosa-dosamu di neraka. Archimedes tertawa terbahak-bahak dan berkata. Dia sama sekali tidak terganggu dengan apa yang dikatakan David. Jadi bagaimana kalau dia melakukan ini dengan sengaja? Bisakah dia membunuh mereka semua? Sekalipun ia ingin, ia perlu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Orang-orang yang dibawa Archimedes hari ini bahkan dapat melawan seorang sovereign ranker puncak, apalagi seorang berandal seperti David. Archimedes mengetahui kekuatan David dari Bernard. Dia hanya seorang sovereign ranker menengah, jadi apa yang dapat dia lakukan di hadapan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Bab 1767. Archimedes, tidak baik untuk selalu terlalu percaya diri. Lebih baik tetap rendah hati. Keluargamu bukanlah pengambil keputusan di benua suci pusat dan kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu, kata David dengan tenang. Haha, sungguh lelucon yang menggelikan. Jika aku tidak bisa menjadi pengambil keputusan, apakah itu berarti kamu bisa? Orang bodoh memang tidak kenal takut. David, apakah kamu tahu keluarga macam apa kami? Apakah kamu mengenal kami? Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini, Archimedes mengejek dan tertawa gila. Tampaknya dia mencoba melampiaskan semua ketidakpuasannya. David adalah mangsanya, dan dia tidak bisa lari. Tidak, tapi tentu saja, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Bagus sekali, David. Aku akan segera memberitahumu seberapa kuat keluargaku. Lupakan omong kosong ini. Apakah kau ingin menyerah, atau kau ingin kami mengambil tindakan? Kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini, apapun yang terjadi, Archimedes menunjuk David dan berkata. Dia tidak sabar untuk mengalahkan David. Aku tidak pernah ingin lari, tapi aku juga tidak ingin menyerah. Apakah kau ingin melawan saat itu? Atau kau ingin mengulur waktu dan menunggu pertolongan? Dengarkan aku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ayolah, biar kulihat apa yang membuatmu bersikap sombong di hadapanku, kata David santai. Tindakannya membuat Archimedes sangat marah. Dari sudut pandang Archimedes, David seharusnya tidak memiliki ekspresi seperti ini setelah dia mengejarnya dengan begitu banyak orang kuat. David seharusnya bersujud dan meminta maaf. Selain itu, dia seharusnya berlutut dan memohon belas kasihan. Pada akhirnya, siapa yang mengira bahwa David tidak menganggapnya serius sama sekali? Bagaimana Archimedes menerima hal ini? David, kau yang meminta ini. Serang dia, hancurkan dia. Aku ingin dia berharap mati saja. Teriak Archimedes. Begitu dia mengatakan hal itu, mendiang sovereign ranker di sampingnya dan para pembangkit tenaga listrik di belakangnya menyerang David setelah berubah menjadi kilatan cahaya. Sementara itu, David tetap pada pendiriannya, menunggu mereka mendekatinya. Archimedes masih bersikukuh pada pendiriannya. Dia tidak pernah berniat untuk mengambil tindakan. Dia sudah ketakutan di bar. Itulah pertama kalinya dia begitu dekat dengan kematian. Archimedes merasa takut dan tidak berani mendekati David. Ia khawatir jika ia melakukannya, David akan membunuhnya. Siapa dia? Dia adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot, jadi bagaimana mungkin dia bisa merendahkan derajatnya seperti David? Sovereign ranker yang terlambat sangat cepat. Dalam sekejap mata, Bernard dan mendiang sovereign ranker lainnya sudah berada di depan David.
Keduanya bertindak secara bersamaan dan mereka menangkap David dari kedua sisi. Ketika mereka hendak menyentuh David, David menghilang. Dia menghilang dari tempatnya berdiri. Keduanya langsung menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Apa yang telah terjadi? Mengapa anak ini pergi? Ruang di sekitar mereka tidak bergerak, jadi itu berarti David tidak melarikan diri melalui celah ruang. Bahkan jika ia ingin melakukan hal itu, ia perlu memiliki kesempatan untuk melakukannya. David tidak dapat melakukan hal itu di bawah pengawasan dua mendiang Sovereign Ranker. Namun, dia menghilang. Para pembangkit tenaga listrik dari belakang berhasil menyusul mereka pada saat ini. Semua orang memasang ekspresi penasaran di wajah mereka saat mereka mencari jejak David. Bernard teringat sesuatu dan segera menoleh menatap Master Archie. Awalnya hanya ada satu orang di sana, tetapi sekarang ada dua bayangan. Mata Bernard menyipit. Daud, bab 1768. Oh tidak, Tuan Archie dalam bahaya. Sebelum Bernard sempat memikirkan bagaimana David melarikan diri di bawah pengawasannya dan pergi menemui Archimedes, Bernard bergegas menyelamatkan Archimedes. Pada saat itu, David berkata dengan nada mengejek, "Jangan bergerak. Jika tanganku gemetar sekarang, Archimedes harus mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Jangan ragukan aku punya 100 cara untuk membunuh Archimedes. Tentu saja, jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya." Tanpa sepengetahuan Archimedes, David sudah berdiri di belakangnya. Pada saat yang sama, salah satu tangannya berada di atas kepala Archimedes. Sama seperti bagaimana Nek memperlakukannya saat dia masih di Sekte Iridescent. Sayangnya, David memiliki kekuatan pikiran yang kuat untuk melindunginya, sehingga ia dapat melawan kekuatan Nek, tetapi Archimedes tidak. Jika David mengerahkan sedikit tenaga, dia bisa menghancurkan tengkorak Archimedes dan menyuntikkan kekuatan suci ke dalam tubuhnya. Tidak ada harta surga dan bumi yang bisa menyelamatkannya saat itu. Archimedes menjadi sangat takut. Dia tidak tahu kapan David muncul di belakangnya. Dia baru menyadari David ada di belakangnya ketika David mulai berbicara. Dia tidak berani menoleh atau bergerak. Dia juga tidak berani berbicara. Dia takut David akan membunuhnya secara tidak sengaja. Ancaman kematian memenuhi pikirannya. Ini adalah kedua kalinya dalam hidup Archimedes ia begitu dekat dengan kematian, dan keduanya disebabkan oleh orang yang sama. Archimedes merasa bahwa David adalah musuh bebuyutannya, dan ia dikirim oleh Tuhan untuk menyiksanya. Sebelum dia bertemu anak ini, Archimedes berkembang pesat setelah hidup bertahun-tahun. Sekarang, dia telah jatuh ke tangan David 2 kali dalam waktu yang sesingkat itu. Saya seharusnya tidak datang ke sini. Archimedes merasa sangat menyesal. Suara David berhasil. Bernard hendak mengambil tindakan, tetapi dia berhenti setelah mendengar itu. Yang lain pun tertarik dengan suara David dan mereka semua menoleh. Ketika mereka melihat David menggendong Master Archie, mereka membelalakan mata mereka dan tidak bernapas terlalu keras. Archimedes tidak sama dengan Cornelius. Pewaris pertama dan pewaris kedua sangat berbeda dalam banyak aspek. Jika Archimedes meninggal, keluarga Lightfoot akan mengalami gempa bumi. Seluruh benua suci pusat bahkan mungkin berguncang karena amarahnya. Tidak ada satu orang pun di sini yang dapat melarikan diri. David, tenanglah. Master Archie adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot. Jika dia meninggal, seluruh keluarga akan terkejut, dan bahkan mungkin membuat para Grandmaster Saint Realm waspada. Jika para Grandmaster mengambil tindakan, kau akan ditemukan dimanapun kau bersembunyi. Pikirkan tentang teman-teman dan keluargamu. Mereka semua akan terpengaruh karenamu, kata Bernard dengan keras. Sebagai pelindung Archimedes, dia juga akan dihukum berat oleh keluarga jika dia melihat Archimedes mati di depannya dan tidak melakukan apapun. Mereka bahkan mungkin menjadikannya persembahan pemakaman untuk Archimedes. Jangan lakukan apapun. Tolong jangan. Kita bisa bicarakan ini. Kita bisa bicarakan ini, Tuan, kata mendiang Sovereign Ranker lainnya dengan cepat. Orang-orang yang dibawa Archimedes semuanya khawatir kalau Archimedes akan mati, terlepas apakah mereka adalah Immortal Ranker atau Sovereign Ranker. David mengabaikan orang-orang itu.
Dia terus menggoda Archimedes di belakangnya. Archimedes, kenapa kau tidak bicara? Apa kau takut? Apa kau juga akan merasa takut? Bukankah kau ingin aku berharap aku mati? Kau bahkan mengatakan ingin mencabut kekuatan di belakangku dan memusnahkan garis keturunanku, ya. David, tolong jangan lakukan hal bodoh. Kau tidak akan mendapat manfaat dari kematianku. Kenapa kau tidak membiarkanku pergi dan kemudian kita akan berpisah? Bagaimana menurutmu? Archimedes tergagap. Dia sudah ketakutan setengah mati sekarang karena dia sedang menghadapi kematian. Bab 1769. Cek, apa yang baru saja kukatakan? Lebih baik tetap rendah hati. Tidak baik bersikap terlalu percaya diri. Kau pikir kau telah menjeratku, tetapi kau tidak pernah menyadari bahwa bagiku, kau hanyalah seekor semut yang dapat kuhancurkan kapan saja. David menjabat tangannya dan terus mengejek. Ya, kau benar. Aku seharusnya rendah hati dan tidak terlalu percaya diri. Kali ini aku tercerahkan. Biarkan aku pergi, aku akan mendengarkanmu dan tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Archimedes cepat. Jika Anda setuju, hidupnya ada di tangan David, jadi bagaimana mungkin dia berani melawan David? Menyelamatkan dirinya adalah hal terpenting saat ini. Selama ia bisa hidup, Archimedes akan melakukan apa saja. Dia bahkan akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada David, apalagi menyetujui semua yang dikatakannya. Ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang berstatus tinggi tetap harus tunduk patuh menghadapi ancaman kematian. Seperti kata pepatah, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Seseorang tidak akan memiliki apapun jika mereka kehilangan nyawanya. Banyak orang mengatakan mereka tidak takut dengan kematian, tetapi berapa banyak di antara mereka yang benar-benar tidak takut saat menghadapi kematian? Archimedes, kau seharusnya berpikir untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan dari keluargamu untuk membalas dendam padaku setelah kau lolos dari ini, kan? Setelah David mengatakan itu, Archimedes segera berjanji, tidak. Aku tidak akan pernah melakukannya. David, jangan salah paham. Aku tidak pernah ingin membalas dendam. Jika kau melepaskanku, aku, Archimedes Lightfoot, pewaris pertama keluarga Lightfoot, bersumpah tidak akan pernah membalas dendam padamu. Kita akan mengurus urusan kita sendiri mulai sekarang. Menurutmu aku akan percaya padamu? Archimedes, menurutmu apakah sebuah janji akan menghentikan orang egois sepertimu? Hanya orang bodoh yang akan percaya padamu. Saat David mengatakan itu, dia mengerahkan lebih banyak kekuatan pada jari-jarinya. Saat dia merasakan jemari David mencengkeram kepalanya dengan erat, Archimedes menjadi ketakutan. Ia mengira David akan membunuhnya, jadi ia menangis sambil terisak-isak, David, Tuan David, aku salah. Tolong lepaskan aku. Selama kau melepaskanku, aku tidak akan pernah membalas dendam padamu. Apakah ini Master Archimu? Pewaris pertama dan calon kepala keluarga Lightfoot. Dia biasa saja. Apakah kau yakin keluarga ini tidak akan hancur jika diserahkan kepada orang yang pengecut dan pengecut seperti itu? David menatap Bernard dan yang lainnya dan bertanya. Ini antara para senior inti dan Grandmaster. Aku hanya bertanggung jawab atas keselamatannya, dan aku tidak punya hak untuk mempertanyakannya. Apapun yang terjadi, Master Archie adalah pewaris pertama, dan begitu dia meninggal, keluarga akan mendapatkan para Grandmaster. David, kau harus berpikir dengan benar tentang apakah kau dapat menahan amarah para Saint, jawab Bernard. Apakah kamu mengancamku? Tidak, aku hanya mengatakan fakta. Apakah sains begitu menakjubkan bagi kalian semua? Menurut kalian mengapa para Grandmaster kalian bisa menakut-nakuti saya hingga melepaskan Master kalian? David terkekeh dan bertanya. Dia mengejutkan semua orang ketika menanyakan hal itu. Aku ketika dia bertanya itu. Semua orang tahu bahwa Saint memiliki kekuatan tempur tertinggi di Star Kingdom. Mereka semua adalah Grandmaster di setiap kekuatan. Jika orang suci tidak menakjubkan, apakah ada orang lain yang lebih menakjubkan daripada dia? Apakah anak ini bodoh? Dia baru saja meminta Master Archie untuk tetap rendah hati tetapi sekarang dia malah meremehkan para Saint. David, kau tidak boleh menghina Saint.
Jika asosiasi Sein mendengar tentang ini, kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di alam semesta yang luas ini. Biarkan Master Archie pergi sekarang, dan kita bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, bukan Grandmaster kita yang akan mengejarmu. Sebaliknya, Sein dari Star Kingdom, kata mendiang Sovereign Ranker lainnya. Apakah kau mencoba menakutiku? Tanya David acuh tak acuh. Tidak, semua orang di Star Kingdom tahu bahwa Anda tidak dapat menghina seorang Sein. Siapapun yang berani menentangnya harus membayar harga yang sangat mahal atau bahkan kehilangan nyawa mereka. Apa yang Anda katakan telah menghina para Sein. Aku tidak bisa menghina seorang Santo, ya. Ya, ini aturan yang bagus. Aku suka itu. David, apa sebenarnya yang kau inginkan? Bernard akhirnya bertanya, tidak dapat menahan diri lagi. Bab 1770. Apa yang aku inginkan? Aku ingin bertanya apa yang kau inginkan setelah mengikutiku sekian lama. Tanya David. Kali ini kami mengaku kalah. Apa yang harus kami lakukan agar Anda melepaskan Master Archie? Katakan saja kepada kami. Saya tahu Anda seharusnya mengajukan tuntutan karena Anda tidak bertindak setelah sekian lama. Beritahu kami dan kami akan memenuhinya untuk Anda. Baiklah, aku akan katakan apa yang aku mau. Jika kau bisa membantuku mengurus sesuatu, aku akan melepaskannya. David berpikir sejenak dan berkata. Bernard tidak mengatakan apa-apa. Archimedes, yang berada di bawah kendali David, berteriak tidak sabar, beritahu kami. Beritahu kami sekarang. David, selama kau memberitahu kami, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan di benua suci pusat. Ketika saya sedang dalam perjalanan ke sini belum lama ini, saya bertemu dengan seorang pria yang cukup sombong, dan saya terlibat konflik dengannya. Dia ingin membunuh saya, tetapi gagal. Jadi, saya membunuhnya. Keluarganya akan segera datang menjemput saya. Bisakah Anda membantu saya? Tentu, tentu, tentu. Tentu saja, David, serahkan ini padaku. Jika keluarganya berani datang kepadamu, aku pasti akan membantumu mengurusnya. Tidak ada seorang pun di benua suci pusat yang berani tidak menghormatiku, teriak Archimedes seolah-olah dia telah melihat secercah harapan. Tidak masalah jika David punya tuntutan. Ia khawatir David akan keras kepala dan kemudian langsung membunuhnya. Jika hal itu terjadi, dia akan sangat sedih. Benar, sebelum orang itu meninggal, dia bilang namanya Cornelius Lightfoot. Kamu Archimedes Lightfoot dan kalian berdua punya nama keluarga Lightfoot. Lagi pula, nama kalian berdua sangat sok penting jadi kurasa kalian seharusnya saling kenal, kata David sambil berpura-pura bodoh. Apa, Cornelius? Daud adalah orang yang membunuh Cornelius. Senyum di wajah Archimedes membeku. Lalu, tubuhnya mulai bergetar dan ketakutan yang hebat memenuhi hatinya. Jika Daud berani membunuh Cornelius, apakah ia juga berani membunuhnya? Bernard dan para tokoh kuat lainnya tercengang saat mereka berdiri di kejauhan. Alasan mereka ada di sini adalah karena keluarga meminta mereka untuk menyelidiki kematian Cornelius. Siapa yang tahu bahwa pembunuhnya ada tepat di depan mereka? Pada saat yang sama, dia juga menyandera Master Archimedes sekarang. Mereka bukan orang bodoh dan mereka tahu bahwa David mempermainkan mereka seperti orang bodoh. Archimedes Lightfoot dan Cornelius Lightfoot. Sekilas orang bisa tahu kalau mereka punya hubungan keluarga, jadi bagaimana mungkin David tidak mengetahuinya? Lebih jauh lagi, Cornelius sudah pasti memberitahu David bahwa dia adalah pewaris kedua keluarga Lightfoot sebelum dia terbunuh. Bernard menatap David sementara otaknya bekerja cepat. Mengapa Daud memberitahu mereka bahwa dia telah membunuh Cornelius? Apakah dia mencoba berbaikan dengan keluarga Lightfoot dengan imbalan nyawa Master Archie? Tidak, dia bukan orang bodoh, jadi dia akan tahu tidak mungkin kami bisa berdamai. Dia membunuh pewaris kedua dan sekarang dia ingin menggunakan nyawa pewaris pertama untuk berdamai. Bagaimana cara kerjanya? Apa yang David coba lakukan? 1. Dia tahu tidak mungkin masalah ini berakhir damai, tetapi dia tetap mengatakannya. Apakah dia tidak takut dengan pembalasan keluarga Lightfoot? Bernard tiba-tiba bergidik, lalu dia menatap David dengan tak percaya. Kecuali,
Dia ingin membunuh kita semua.